Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan ceramah tentang dasar hukum yang melarang tindak aborsi. Aborsi sendiri adalah tindak pengguguran kandungan. Sebelum itu, marilah kita lihat angka perempuan yang melakukan tindak aborsi. Menurut The United Nations Population Fund, membeberkan bahwa sebanyak 60% kejadian kehamilan yang tidak direncanakan oleh ibu banyak berujung pada keputusan melakukan aborsi. Dari semua tindak aborsi yang dilakukan, 45%-nya melakukan tindak aborsi yang tidak aman. Dan berdasarkan data survei demografi dan kesehatan Indonesia, tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup. Kebanyakan tindak aborsi yang dilakukan adalah tindak aborsi yang tidak aman dan membahayakan nyawa wanita yang melakukan tindak tersebut. Meskipun tidak ada data yang pasti, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, memperkirakan angka aborsi ilegal di Indonesia mencapai 22 kasus per 1000 perempuan usia reproduksi, dan menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2016 menunjukkan setidaknya terdapat 69,4 juta perempuan usia 15-49 tahun di Indonesia. Maka dari itu, jika berbasis pada angka BPS dan perkiraan WHO, maka setidaknya ada sekitar 1.526.800 perempuan yang melakukan aborsi tidak aman. Bentar, saya mau tanya, kalau semisal aborsi itu ada hukumnya, nah yang dihukum itu cuma wanita yang melakukan aborsi atau ada pihak lain yang dihukum? Saya juga mau tanya, kalau semisal ada alasan khusus, apakah aborsi itu diperbolehkan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaannya, mari kita kenali terlebih dahulu jenis-jenis aborsi. Aborsi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu aborsi secara sengaja dan aborsi secara tidak sengaja. Aborsi yang tidak sengaja adalah pengguguran kandungan yang terjadi tanpa ada tindakan apapun. Maksudnya adalah terjadi aborsi terhadap seorang wanita, namun wanita tersebut tidak memiliki niat untuk menggugurkan kandungannya. Contoh kasus ini adalah ibu hamil yang tidak sengaja terpleset, lalu akibat dari kejadian itu ia terbentur dan mengalami kontraksi yang kuat dan menyebabkan janinnya meninggal dunia. Aborsi tipe ini tidak melanggar hukum pidana karena bersifat tidak sengaja. Selanjutnya ada aborsi disengaja, yaitu aborsi yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan untuk menggugurkan kandungan. Aborsi jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan atas indikasi medis dan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi berdasarkan indikasi medis adalah jenis aborsi yang dilakukan dengan sengaja untuk menggugurkan janin dengan alasan menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. Aborsi ini tidak melanggar UU KUHP dengan syarat tertentu, yaitu A. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya, B. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, C. Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan. Oleh karena itu, pengguguran yang memiliki alasan medis atau bertujuan menyelamatkan nyawa wanita tersebut dan memenuhi syarat diperbolehkan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum pidana yang ada. Lalu ada aborsi tanpa adanya indikasi medis. Berkebalikan dengan aborsi dengan indikasi medis, aborsi tanpa adanya indikasi medis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan alasan lain di luar indikasi medis. Misalnya karena malu di luar pernikahan atau malas hamil karena mengganggu karir pekerjaan. Aborsi jenis ini sering disebut dengan abortus provocatus criminalis dan masuk ke dalam klasifikasi kriminal. Saya akan melanjutkan ke dasar hukum pelarangan aborsi jenis abortus provocatus criminalitis. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan. Yang kedua, pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. 2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.
Yang ketiga, pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. 2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum 2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut, pada pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kelima, pasal 55(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 551 dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana. Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kedua, mereka dengan memberi atau menjadikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan di atas adalah tertuang dalam pasal 75. Pada ayat 1 terdapat larangan untuk melakukan tindak aborsi bagi setiap orang. Pada ayat 2 terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat, yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan dan wewenang ahli kesehatan. Pasal 76, aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi, sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam pasal 77 adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah apa yang saya sampaikan, kita dapat menjawab pertanyaan sebelumnya, bahwa aborsi dilindungi oleh pasal kuat, yaitu undang-undang yang berasal dari KUHP dan memiliki hukuman untuk wanita tersebut. Seseorang yang memaksa, menyarankan, dan turut serta dalam kegiatan tersebut, dan dokter atau juru medis lainnya yang melaksanakan kegiatan tersebut dapat dihukum pidana. Dan aborsi di Indonesia memang dilarang, namun tidak semua jenisnya. Aborsi yang dilarang oleh pemerintah hanyalah aborsi jenis abortus provocatus criminalistis, yaitu aborsi di luar indikasi medis. Dari yang dapat saya sampaikan, semoga hadirin sekalian tidak melakukan tindak aborsi yang dilarang oleh KUHP dan menjauhi alasan-alasan yang dapat memicu untuk melakukan jenis aborsi yang dilarang. Sekian, maaf bila dalam ceramah saya hadirin sekalian mendapati banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.